KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Bandung, Jawa Barat membuat pontang-panting warga hingga Pemda. Pasalnya TPA ini menampung hampir seluruh sampah di kawasan Bandung Raya. Namun situasi ini tidak membuat resah warga RW 09 Kelurahan Sukaluyu, sebab mereka sudah terbiasa memilah dan mengelola sampah sendiri sejak 2015. Jurnalis KBR Astri Yuwanasari berkunjung ke Sukaluyu dan berbincang dengan warga tentang pengelolaan sampah mandiri. Bu, tambah Ini Tatang Suhardiman alias Mang Ajang, petugas pengangkut sampah di RW 9 Kelurahan Sukaluyu, Bandung. Seminggu 3 kali ia mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Sudah lebih dari 20 tahun Mang Ajang menggeluti pekerjaan ini. Upahnya Rp500.000 per bulan. Ia bisa mendapat uang tambahan Rp50.000 per hari dari menjual sampah daur ulang yang disedekahkan warga, seperti botol plastik kemasan dan kardus bekas. Dari hasil mengangkut sampah, warga Sindang Laya, Kabupaten Bandung ini bisa menghidupi keluarga. anak 2 sekolah ya. Yang satu kelas 3 SD, yang satu lagi kuliah. Di rumah istri kerja? Enggak, ada di rumah, diam. Saya kerja sendiri gitu. Beban kerja Mang Ajang makin ringan sejak warga disiplin memilah sampah menjadi 3 bagian, yakni sampah organik, daur ulang, dan residu. Alhasil, sampah-sampah yang diangkutnya pun lebih bersih dan bebas bau. Alhamdulillah, baju tekalaloto tebarau gitu. RW 9 Sukaluyu mulai terbiasa memilah sampah sejak didampingi Perkumpulan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan atau YPBB pada 2015. Praktik ramah lingkungan ini sudah diterapkan hampir 90% warga. Koordinator Tim Kota YPBB Ratna Ayu Wulandari. Perubahan sistem, jadi kalau kita hanya mengandalkan kesadaran mungkin itu juga gitu ya, tapi kan mungkin butuh waktu. Jadi yang kita angkat adalah sistem pemilahan dari rumah, dari sumber dan pengumpulan terpilah gitu ya. Jadi kita ada sosialisasi, kemudian juga ada konsultasi dengan RW atau kelurahan, kemudian ada edukasi. Nah, edukasinya ini nggak hanya untuk warga aja gitu ya, karena sampah ini kan yang ngambil petugas sampah. Jadi nanti nggak ada istilahnya udah dipilah di rumah dicampur sama petugas. Jadi tetap kita akan edukasi juga dengan petugas sampah bahwa warga sudah memilah, kemudian sampah yang sudah terpilah ini diangkutnya secara terpilah oleh petugas sampah tadi. Nah, tak mudah membujuk warga mau memilah sampah dari rumah. Proses edukasinya butuh waktu 2 hingga 3 tahun. Kemudian yang sampah terpilah ini, kebetulan kalau di RW 9 Sukaluyu ini ada fasilitas umum yang bisa diintegrasiin untuk pengolahan sampah organik. Jadi sampah organiknya dikelola di kawasan, tidak diangkut keluar. Terus sampah yang layak jual ini tadi diambil oleh Mang Sampah. Jadi para warga di sini sedekah sampah ke Mang Sampah. Kemudian yang diangkut ke TPS adalah sampah yang memang tinggal tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi memang mungkin harus ada instrumen dipaksa gitu ya warga biar mau menjalanin pemilahan dari rumah. Nina, warga RW 9 tak cuma cakap memilah sampah, tetapi juga telaten mengompos sendiri sampah organiknya. Rumah Nina tak lagi berbau dan bebas lalat. RW pun menyediakan tempat pengomposan terpusat, sehingga sampah-sampah organik dari warga bisa langsung dikompos. Jadi kita tiap pagi dipantau terus ke sini. Kan ada sistemnya, ada beberapa metode ya. Ada takakura, ada pengomposan ke situ langsung. Ada mengompos sendiri di rumah. Walaupun kita cuman dari
bahan bekas gini dikasih tanah, dioplos sama ini, ditanam lagi ini, jadi bisa jadi kompos. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak. Jadi ini organiknya kan di kompos ya. Nanti komposnya balik lagi ke kita buat tanaman 6 bulan sekali dipanen gitu. Nina tak menampik butuh hitungan tahun hingga ia terbiasa mengelola sampah sendiri. Sekarang ibu rumah tangga berusia 70 tahun ini langsung miris begitu melihat tumpukan sampah tak terpilah. Lama-lama kita biasa, jadi udah greget ya kalau misalkan di jalan atau di RW lain lihat, aduh masih nyampur. Jadi gimana gitu. Sedang di kampung saya sendiri kan masih kok dicampur gini gitu. Aneh gitu lihatnya tuh. Aduh gimana ini. Kalau di sini kan udah biasa ya, jadi udah keluarga juga udah ini. Kemandirian mengelola sampah membuat RW 9 Sukaluyu tak terdampak. Tutupnya tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Bandung akibat kebakaran. Ketua RW 9 Sukaluyu, Iwan Purnawan. Di kawasan kami itu tetap bersih-bersih aja, tidak berbau busuk gitu. Yang dampak positifnya yang kami ini kalau memilah sampah karena memang sistem kita sudah berjalan. Tapi kalaupun kita ada dampaknya itu saya rasa itu bisa diatasi walaupun ada rasa kegotong royongan juga semakin bertambah di warga kami itu gitu. Memang suka tidak suka harus kita memilah sampah gitu supaya dalam darurat sampah ini kita tidak berdampaknya secara langsung gitu, secara ini di kawasan ini jadi panik gitu orangnya biasa kalau nggak memilah terus sampah kenyataan di kawasan menumpuk jadi mengundang bau yang tidak sedap. RW 9 memang sudah bebas dari lautan sampah, namun masih ada PR menanti. Bagaimana membuat seluruh warga mau mengelola sampah sendiri dari rumah. Masih tersisa sekitar 10% warga yang perlu dipersuasi. Menurut Iwan, mereka rata-rata warga pendatang yang mengontrak rumah atau indekos. Anak-anak kos saya lebih cenderung ke RT-nya masing-masing saya serahkan. Semacam tadi di RT 3 gitu. Jadi tergantung pendekatannya sebetulnya. Pokoknya pedoman saya pokoknya saya tidak mau tahu di RT 1 sampai 7 tidak mengenal apakah itu kosan harus memilah sampah. Suka atau tidak suka itu aja gitu. Ratna Ayu Wulandari, pendamping dari YPBB berharap warga RW 9 konsisten mengolah sampah dari rumah sampai menjadi gaya hidup sehari-hari. Sehingga secara bertahap RW 9 tak perlu lagi didampingi karena sepenuhnya mandiri. Kita nggak selamanya sih, cuman memang karena kami di Bandung ya ada kita, tapi karena kan nggak mungkin kita terus-terusan dampingin RW gitu ya. Jadi ya ada masa kita sebenarnya memang nggak ada SDM lagi di RW sini gitu ya. Tapi ya kalau Pak RW mau konsultasi, mau tanya kita masih ada gitu. Kemudian kan di DLH kan juga punya tim pendamping ya yang itu juga bisa secara rutin kalau ada masalah, ada apa misalnya ada error pengolahan kenapa seperti ini terus itu bisa gitu ya. Maksudnya ada pendamping juga DLH gitu ya. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.